Silakan duduk, saudara. Oke, shalom. Ya, mungkin saya akan share, PPT bisa ngikutin ya. Saudara, saya mau share tentang hati yang memberi, saudara. Saya berada di tempat ini sampai hari ini karena saya tahu ada begitu banyak orang yang memberi di dalam kehidupan saya, saudara. Ya, coba kita akan nanti melihat bersama-sama kalau kita mendengar kata memberi, saudara. Karena kasih itu adalah memberi. Ini masih nyerempet-nyerempet dengan Valentine, saudara. Ya, kalau ada orang berkata mengasihi tapi dia nggak pernah memberi, saudara, ya itu bohong, saudara. Ya, Yesus di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ada sebuah contoh, saudara. Ya, bagaimana Bapa memberikan anaknya yang tunggal supaya kita nggak binasa. Nah, mari kita baca bersama-sama dalam Kisah 20 ayat 35. Ya. Kisah 30 ayat 25. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, apa saudara? Adalah lebih baik apa? Berbagi apa? Memberi daripada menerima. Saudara, menerima itu berbahagia, betul? Tapi memberi jauh lebih berbahagia. Kalau Yesus berani berkata seperti ini, saudara, berarti ada sebuah rahasia yang harusnya saudara kita sampai pada satu titik, saudara. Menerima berbahagia, tapi memberi jauh lebih berbahagia, saudara. Kita harus masuk pada satu level. Karena saudara, kalau nanti kita akan melihat bersama-sama, kalau kita gak punya hati yang memberi, maka kita akan tahu bahwa kita akan tidak memberikan dampak apapun dimanapun kita berada, saudara. Nah, selanjutnya adalah memberi itu, saudara, bisa berupa banyak hal. Makanya gak ada alasan, saudara, untuk orang ngomong gini, saya gak bisa memberi. Ya, memberi itu bisa berupa waktu, pemikiran, kesempatan, tenaga, keuangan, perhatian, dan saya masih tulis dan lain-lain. Artinya, saudara, kita ini bisa tambahkan begitu banyak sampai kita nggak bisa berpikir gini, saya nggak bisa memberi, nggak ada. Makanya saya ada di tempat ini, saudara, karena ada orang yang memberi waktunya di dalam kehidupan saya. Ada orang yang memberikan pemikirannya, dia share di apa yang dapat dari Tuhan. Dia memberikan kesempatan kepada saya, saudara, untuk saya bisa berdiri, muncul, gagal, kembali lagi. Memberikan tenaganya, menolong, saudara. Memberikan keuangannya, memberikan perhatiannya. Semua, saudara. Dan masih begitu banyak. Saya percaya, saudara, di dalam kehidupan kita sampai hari ini, kita pasti, saudara, ada orang-orang yang menginvestasikan hidupnya dengan kita. Nggak ada yang tiba-tiba orang akan muncul. Ataupun mungkin sebaliknya, saudara. Nanti kalau kita akan melihat bersama-sama. Nih, saudara, selanjutnya. Saudara, kalau kita berbicara tentang hati akan jiwa-jiwa. Saudara kepingin orang-orang di sekeliling kita muncul. Pertanyaan saya, bagaimana saudara kita tidak memberi mereka seperti ini? Mereka membutuhkan waktu, tenaga kita, perhatian kita, keuangan kita, kesempatan. Ada banyak yang harus kita bayar, saudara. Minggu kemarin saya baru saja pelayanan di Kudus, saudara, di sebuah gereja yang sebelum-sebelumnya, saudara, ya saya udah pernah pelayanan kira-kira 3-4 tahun yang lalu. Setelah pandemi saya gak pelayanan. Baru kemarin pelayanan, lalu saya sempat ngobrol sama gembalanya, saudara. Sempat ngobrol dan ya dia cuma tahu dia simpan itu semua karena kebetulan, saudara, saya gak tahu apakah Anton juga pernah khotbah di sini ya. Anton, Jeffrey. Nah, itu juga mereka juga khotbah di sana, saudara. Ya, dan tiba-tiba begitu selesai break ibadah, dia ngajak saya makan siang, ngobrol lah kami, saudara. Rupanya istrinya itu menaruh sebuah tanda tanya besar, dia ngomong begitu. Dia ngomong, Pak, saya mau tanya, dia ngomong gitu.
ini kan si dua pembicara ya, Anton dan Jeffrey ini timnya ya. Oh iya, saya ngomong gitu. Kami satu gereja, ya, dia anak-anak rohani kami, saya katakan begitu. Terus dia ngomong begini, saudara. Nah ini Pak, ini yang ingin saya tanyakan. Ini penasaran saya udah sekian lama. Kok bisa Pak dikatakan begitu? Kok bisa Pak ya? Kami ngobrol bersama-sama, value-nya sama, semua apa yang disampaikan kurang lebih sama, walaupun mungkin materinya bisa berbeda. Dia katakan begitu. Kok bisa ya Pak? Nah saya ngomong begini saudara. Saya sudah berkumpul dengan mereka lebih dari 25 tahun saya katakan. Sejak mereka masih culun, masih mahasiswa, masih belum bisa apa-apa. Kami udah bersama-sama dengan mereka. Kami susah bersama-sama. Kami ngeritis gereja gak ada duit bersama-sama. Gak gajian bersama-sama, saya katakan begitu. Kami bersama-sama. Waktu yang kami habiskan, semua tenaga, perhatian, semua saudara habiskan semuanya. Tadi saya katakan bahwa saya pun seperti itu. Saya ada. Kenapa saya melakukan semua seperti itu? Karena saya ada pun. Karena ada orang-orang yang menginvestasikan hidupnya kepada saya. Itu sebabnya saudara kalau ada orang berkata, hati kita tentang jiwa-jiwa, saudara. Tapi saudara, waktu gak mau beri, tenaga gak mau beri, perhatian kita gak mau beri, keuangan kita gak mau beri, kesempatan kita gak beri. Bagaimana bisa saudara kita mau jangkau jiwa-jiwa? Saudara, lihat ya, kalau orang bisa memberikan waktunya, maka orang semua akan melihat bahwa itu orang itu hebat, dia bisa mengatur waktunya dengan baik. Saya gak percaya ada orang yang mengatakan saya gak punya waktu loh saudara. Sampai hari ini saya berjumpa banyak orang hebat. Malah mereka orang yang hebat selalu punya waktu. Nah ada orang yang sok hebat yang gak punya banyak waktu saudara ya. Banyak orang hebat punya waktu selalu saudara. Dia bisa atur waktunya dengan baik. Yang ada bukan gak punya waktu. Yang ada adalah orang yang gak bisa mengatur waktunya. Orang memberikan waktu, orang berkata gini, dia hebat mengatur waktunya, mengatur hidupnya. Pasti hidupnya penuh dengan perencanaan yang hebat. Memberikan tenaga, orang akan berkata dia adalah orang yang kuat. Tapi orang yang gak pernah memberikan tenaganya, pertolongan apapun saudara, dia dikatakan lemah, dia marah. Padahal dia gak pernah memberikan tenaganya. Perhatian saudara, ini adalah orang yang murah hati, orang yang baik saudara. Ya karena dia memberikan perhatian, dia tidak egois, dia tidak bingung dengan hidupnya. Karena dia memberikan perhatian buat orang lain. Orang ini orang yang peduli. Tapi sebaliknya, orang yang gak pernah perhatian, hanya hidup untuk dirinya sendiri. Jangan marah ketika orang berkata kamu egois. Ya, keuangan. Orang yang memberikan keuangannya maka mereka akan disebut kaya. Sudah kaya itu bukan diukur dari berapa banyak yang kita punya, tapi berapa banyak saudara yang kita lepaskan. Ingat, berlimpah itu tumpah. Ya, nggak tergantung dari berapa tempatnya. Mau tempatnya gede kalau nggak tumpah-tumpah, saudara orang nggak akan rasa. Ya, ada banyak orang kaya tapi sebetulnya dia nggak punya banyak uang. Ya, ada banyak orang miskin tapi dia punya banyak uang sebetulnya begitu. Ya. Kemudian kesempatan. Ini orang yang murah hati saudara. Selalu memberi kesempatan saudara. Orang yang hatinya besar saudara. Karena dia tidak ingin muncul sendiri. Dia nggak ingin selalu memberi kesempatan. Yesus memberi kesempatan Petrus untuk kembali ketika dia gagal. Seandainya tidak gagal, maka mungkin kita akan melihat ada sebuah kejanggalan di dalam kisah para rasul. Saudara, Petrus diberikan kesempatan. Makanya saudara, kalau kita sampai kita memiliki hati, kita berpikir bagaimana ya supaya kita ada banyak orang di sekeliling kita bisa muncul. Saudara harus memberi, hati yang memberi. Semua saudara. Ini include di dalam kehidupan kita. Nah, batasan memberi kita lihat. Ya, batasan memberi yang menghasilkan dampak yang besar ini saudara. Ya, adalah sampai batas rasa sakit yaitu berkorban. Nah, saudara karena kasih itu adalah pengorbanan, ya. Makanya saudara, dampak kekal ketika kita melakukan sesuatu itu saudara dari rasa sakit kita. Buat orang-orang yang mungkin gini, Pak saya gak jago ngatur waktu mungkin gitu. Tapi saya berusaha untuk memberikan waktu dengan kedodoran, gak karu-karuan. Saya berdarah-darah. Saya percaya saudara, waktu yang diberikan dengan rasa sakit dan semuanya itu berdampak besar. Daripada begini, saya gak bisa, sudah stop, berhenti. Saudara, di saat kita kekurangan,
maka Tuhan gerakkan kita untuk melepaskan sesuatu. Itu dampak yang paling besar. Saudara, saya periksa, saya cek, saudara. Di dalam perjalanan pelayanan saya, saudara, saya melihat ada banyak hal ketika ada rasa sakit dan berkorban. Itu dampaknya besar sekali dan Tuhan memperhitungkan itu. Saya lihat hal yang sama terjadi, saudara. Contoh nih, ketemu orang, sering ketemu orang, meluangkan waktu. Tapi saudara, pada satu titik saya lihat, saudara, ini udah seharian nih, udah pelayanan ketemu orang, tiba-tiba jam 11:30 malam, tiba-tiba anak rohani saya telepon, saudara, punya masalah dalam keluarga. Waduh, saya tahu, saudara, hari itu saya capek sekali. Istri saya tahu, saudara, baru sampai di rumah, baru duduk, dia telepon, saudara. Lalu saudara, kita putuskan apa yang harus kita lakukan. Dengan berat hati sebetulnya. Saya ngomong gini, saya berangkat, saya datangi rumahnya. Lumayan jauh, saya berangkat, saudara, saya ketemu di sana, saudara, saya bereskan, kami ngobrol hampir sampai 1:30 pagi. Saya pikir itu hal yang biasa. Tapi setelah itu saya pulang, dan sampai kira-kira berjalan kemudian setahun kemudian, waktu kita minta untuk dia bersaksi, padahal kesaksiannya bukan ini, maksud saya, saudara, saya nggak tahu ini kejadian ini. Saya mau cerita bagaimana pertumbuhan, akhirnya dia bertumbuh jadi pemimpin. Lalu kita pengen, dan yang membuat saya kaget adalah di kesaksian itu dia cerita, ternyata titik baliknya dia adalah pada saat malam itu. Kok aneh? Padahal saya nggak ngomong apa-apa nih, saudara. Saya ngomong juga setengah marah sama mereka. Tapi mereka cerita gini, itu titik balik kami malam itu. Saya cuma melihat, oh, Tuhan bekerja malam itu. Dan dia cerita bahwa sejak itu hidup mereka berubah. Ada begitu banyak, saudara. Saya melayani satu kali, saudara, waktu saya pelayanan di anak-anak muda. Saya ditaruh di sebuah komunitas, saudara, yang komunitas ini selalu ditinggal oleh gembalanya. Gantian terus, jadi dapat dikatakan bahwa komunitas ini tidak bergembala, ceritanya begitu. Dan waktu saya masih di Betani itu saya gembala sektor anak-anak muda. Lalu karena tidak ada, maka saya harus mau tidak mau saya terjun, saya turun di situ. Yang notabene saya nggak kenal satupun di situ. Jadi saya nggak kenal siapa-siapa, saudara. Saya ketemu sama mereka, saya bingung. Wah, itu buat saya pengorbanan, saudara. Saya paling tidak nyaman ketika saya berada di satu tempat yang tidak terlalu kenal gitu. Saya nggak tahu, saya mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena kebutuhan saya duduk di situ, saya ngobrol, saya menjumpai mereka, saudara, semuanya. Seringkali salah, saudara. Saya pikir dia jiwa baru, ternyata sayalah pemimpin barunya. Oh, ini sudah lama ini. Kok dikatakan, oh iya, maaf. Dan akhirnya, saudara, dengan berjalannya waktu saya baru sadar bahwa mereka ini sebagian besar ternyata berada di sebuah satu kota asal mereka, dari Jawa Tengah. Dari doa kebalik-balik, pokoknya kacau lah waktu itu, saya masih ingat, saudara. Sampai akhirnya, saudara, saya berada di sana bertahun-tahun, saudara. Dan akhirnya setelah selesai semuanya, mulai multiplikasi selesai, kira-kira 7-8 tahun kemudian, ketika salah satu anggota itu menikah, saya diundang datang ke sana, saudara. Saya datang dan saya kaget, mereka kumpul semua, dia minta saya ketemu dengan mereka. Waktu saya kumpul, saya langsung seperti dejavu, saudara, kumpul dengan para anak-anak komunitas yang dahulu, anak-anak FA yang dulu, saudara, anak muda semuanya. Dan saudara tahu apa yang dikatakan mereka, saudara? Mereka cerita satu persatu bahwa dikatakan, saya sekarang udah berkhotbah kok, sekarang saya udah jadi pemimpin. Oh, sekarang saya udah bisa berbicara di depan. Kami semua melayani Tuhan. Saya kaget loh, saudara. Gak tahu, sengaja aja dia kumpul hanya untuk mengatakan itu kepada saya. Kok lihat kami sampai hari ini, kami semua melayani dan kami semua jadi seorang pemimpin semua. Dan buat saya, saudara, itu penghiburan yang paling luar biasa. Saya pulang dan saya sangat berkesan sekali, saudara. Saya cuma lihat, kenapa? Ya karena batas, saudara, sampai rasa sakit. Percaya, saudara, kalau kita melakukan ini, maka ada sesuatu yang terjadi yang besar. Coba kita lihat contohnya ya. 2 Korintus 8 ayat 1 mulai ini. Ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, ya ini cerita kisah, saudara, jemaat di Makedonia. Kalau sudah baca nanti di Korintus ini tentang memberi, saudara. Tapi yang menarik ini,
Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat, dalam apa saudara? Berbagai apa? Penderitaan, hidup mereka menderita saudara. Ya. Sukacita mereka apa? Meluap. Dan meskipun mereka apa saudara? Bukan hanya miskin, sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut apa? Kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini jadi pembicaraan ketika kisah para rasul kepada murid-murid mereka semua berkumpul. Aku mau cerita ini, di Korintus dia ngomong. Aku mau cerita ada jemaat. Saya percaya loh saudara, semua jemaat yang disebutkan Rasul Paulus, baik Petrus, Yohanes, semuanya yang mereka murid-murid mereka itu memberi sudah pasti. Tapi kenapa yang dibahas adalah ini? Ini menjadi poin penting saudara, karena mereka lagi dicobai saudara dengan berat penderitaan mereka, sangat miskin. Tapi mereka saudara tetap memberi di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yang contoh yang lagi, saudara tadi, saudara ini gak usah diragukan, Yohanes 3:16, saudara. Ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua, saudara, disebut ini berkorban. Makanya saudara, makanya kasih itu gak mungkin tanpa pengorbanan. Ya, kalau Yesus itu menyelamatkan dunia tanpa dia harus mati berkorban, maka yang nggak nyampe ke kita adalah kasihnya, nggak nyampe ke kita. Ya kita kan hanya kagum, wow keren Yesus, tapi kita nggak pernah merasakan cintanya. Makanya dia mau berkorban saudara, dia mati di atas kayu salib saudara. Dia berdarah-darah semuanya saudara, terluka begitu hebat. Cuman ingin menyampaikan bahwa aku mengasihimu. Kasih itu nyampe dalam kehidupan kita. Makanya saya mendefinisikan kasih itu adalah pengorbanan. Tanpa berkorban, orang tidak mungkin bisa mengasihi, saudara. Jadi lebih baik daripada kita pintar ngomong mengasihi, lebih baik kita pintar berkorban. Ya, karena pengorbanan itu berbicara jauh lebih kuat daripada kata-kata, saudara. Ya, orang mengatakan aku mengasihimu tapi nggak mau berkorban, saudara. Nggak rasa apa-apa. Tapi orang yang diam mungkin tidak berkata apa-apa, tapi hidupnya selalu berkorban. Itu akan menorehkan sesuatu yang dalam hidup kita. Sama seperti Yesus yang sampai hari ini saudara menorehkan sesuatu yang paling dahsyat dalam hidup kita. Nah demikian juga selanjutnya pembapaan. Nah kita lihat ini saudara, saya mencoba nih ya merumuskan setelah sekian lama pemuridan, pembapaan, saya cuma merumuskan 3 hal ini. Dan semuanya bukan karena saya sesuaikan dengan tema, bukan saudara, karena ini semua memberi, semua saudara. Ya, memberi waktu. Yesus memberikan waktu kepada murid-muridnya. Yesus memberikan kesempatan kepada murid-muridnya ketika dia gagal, muncul, diutus. Dia memberikan teguran, saudara ketika mereka salah. Memberi, saudara semuanya. Makanya saudara, kalau kita nggak punya hati yang memberi, jangan harapkan ada pemimpin yang muncul dalam hidup kita, anak-anak rohani kita, orang-orang yang terhilang kita jangkau. Makanya ini menjadi sebuah yang esensi sebetulnya. Berdoa untuk kita punya hati yang terus memberi. Apapun saudara. Ya, karena kasih itu memberi. Coba kita lihat ayatnya. 1 Tesalonika 2:8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu. Bukan saja saudara membagikan Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Saudara, jadi Rasul Paulus berkata, aku tidak hanya membagi Injil, enggak cuma ngajar, tapi aku akan bagikan hidupku. Apa? Waktuku, tenagaku, keuanganku, perhatianku, semua pemikiranku, semua dia pecahkan buat jemaat-jemaat yang di sekelilingi. Saudaraku, ini memberi hidup saudara sampai pada satu titik. Ya. Nah,
sekarang kita lihat, ketika kita berhenti memberi, apa yang terjadi? Ya, ada sebuah siklus yang kita akan lihat, ya. Coba diklik. Pertama adalah berhenti memberi. Nah ini kan, hati-hati ya saudara, begitu kita berhenti memberi, maka selanjutnya saudara, mentalitas pengambil akan terbentuk dengan sendirinya. Ini otomatis saudara. Ya, jadi begitu kita tuh berhenti memberi saudara, kita jadi mengambil. Itu hukumnya udah begitu. Mentalitas mengambil terbentuk, dan selanjutnya saudara, nah ini mentalitas mencari untung. Ini otomatis, ini dengan sendirinya. Nah kalau udah mencari untung saudara, maka kita ini kalau berteman pun akan pilih-pilih. Siapa yang menguntungkan, dia akan baik. Dan yang tidak menguntungkan, nggak perlu baik-baik sama orang tersebut. Dimanapun kita berada saudara, kita selalu bertanya, apa keuntungannya? Saya masih ingat saudara, satu kali kami ini, ya sampai hari ini saya masih punya teman-teman yang tergabung dalam, kita pakai SYN namanya. X itu berarti mantan dulu. SYN itu Surabaya Youth Network. Kami berkumpul sejak pemimpin muda sebagai youth leaders. Yang sekarang kalau kami berkumpul sudah tidak youth lagi, saudara. Beberapa waktu lalu kita ngobrol, saudara, ngobrolnya berubah ya. Jadi kolesterol, tekanan darah tinggi. Nah kita udah mulai ngomong kayaknya ini usia tidak bisa membohongi. Kita ngomong, kita ketawa semuanya. Dulu kita kalau duduk ngomong pergerakan, sekarang kita ngomong olahraga, minum obat, hidup sehat. Ya. Saya punya teman yang sejak dari muda, saudara, dan kita bersama-sama ya dengan mereka ya dalam Surabaya, yang saya katakan kita semua menolak muda. Makanya kita berkata gini, ya mau tua itu kan ada sekarang ada orang yang ngomong ya orang tua yang muda. Nah, begitu saudara. Ya, tapi intinya cuma satu, ya itu menolak untuk apa? Menolak tua, saudara. Nah, saudara, kita berkumpul dari sejak anak-anak muda, kita bersama-sama terus, saudara. Kita bersama-sama dan kita tahu satu kali, saudara, saya masih ingat kenapa saya cerita ini. Nah, Cilinda, Pak Yohanes pasti kenal yang namanya Daniel almarhum. Itulah yang mereka mempersatukan kami semuanya. Jadi dia keliling, waktu itu saya masih jadi youth pastor di Betani, dan dia dengan datang ke kantor, dia berpikir ini kayaknya nggak mungkin bisa mau gabung ini gereja besar ini, dia katakan begitu. Tapi beberapa sebelumnya saya sudah dapatkan dari Tuhan bahwa kita harus bergerak untuk kota. Makanya begitu ketemu ngeklik. Nah, yang satu ini saya nggak bersebutkan gereja mana, saudara. Dan dia juga datang di sebuah gereja, saudara, yang cukup besar juga. Dan dia tanya, ngomong sama pemimpinnya, ayo gabung. Saudara tahu jawabannya apa? Dan ini yang membuat kami kaget. Dikatakan gini, apa keuntungannya buat gereja kami? Dan itu dia datang, waktu kami kumpul, sudah ketemu. Sudah, terus dia tanya begitu, apa keuntungannya buat gereja kami? Oh, oke. Ya udah, nggak usah diajak. Sekarang kita hanya berkumpul. Kita berkumpul bukan orang yang mencari keuntungan. Kita sedang lagi berkumpul untuk memikirkan pergerakan untuk kota dan bangsa ini. Nah, saudaraku, coba kita lihat ya. Ini akarnya apanya? Selanjutnya coba. Ini akarnya ini, saudara. Fokus kepada diri sendiri. Jadi gini, saudara, begitu kita fokus pada diri sendiri aja, maka kita akan berhenti memberi. Ya, begitu berhenti memberi, maka kita punya mentalitas mengambil selalu yang dipikirkan apa yang saya dapat, bukan apa yang bisa saya beri, ya kan? Terus mencari keuntungan. Nah, saya yakin di tempat ini kan banyak kenal semua kan. Coba samping kiri kanan tanya gini, selama kamu berteman sama aku untung atau rugi? Tanya gitu, saudara. Kalau dia mikir-mikir itu pasti rugi kayaknya, saudara. Ya, nanti pulang, saudara. Ya, mungkin yang ada yang menikah, saudara, atau dengan anaknya kalau pulang ngomong tanya, saudara, sama suami atau anaknya atau siapapun, saudara tanya gitu, selama bersama dengan untung atau rugi, tanya gitu aja, saudara. Terus jangan marah kalau dia jawab rugi, gitu aja. Maksudnya gini, saudara, untuk ngecek, saudara, apakah kita ini termasuk orang yang memberikan keuntungan untuk orang lain atau mengambil keuntungan, ya kan? Tanya aja, untung nggak sih? Terus mikir-mikir. Ya kadang untung, kadang rugi.
Tanya, kalau kira misalkan 5 kali nih ya, berapa kali untung? Ya kira-kira 2 kali untung, 3 rugi. Itu rugi namanya teman saudara. Ya kan? Nah coba saudara kita periksa. Tapi kalau sampai kita ketemu dengan orang dan kita katakan, kamu selama ini beruntung gak bersama dengan saya? Kalau dia berkata, aku bersyukur sekali bisa bertemu dengan kamu. Saya diberkati sekali selama ini. Nah berarti saudara, bahwa hidup kita memberi keuntungan buat orang-orang di sekeliling kita. Berdoa supaya saudara orang di sekeliling kita bersyukur kalau ketemu dengan kita. Jangan sampai orang berpikir, waduh kalau ketemu dia menghindar aja, rugi terus pokoknya saudara. Tekor terus ini pokoknya. Ya. Nah ini saudara, ini siklus yang mau tidak mau akan terjadi. Hati-hati. Nah kalau orang fokus pada diri sendiri, selanjutnya, nah ini saudara. Ya. Nah ini saudara, selalu ini saudara. Tidak mau rugi dan selalu mencari keuntungan dalam diri sendiri. Itu selalu begitu saudara. Saya ingin bahas ini karena ini penting, tidak mau rugi. Ya lihat ya, sekarang tidak mau rugi. Ada ayatnya nih saudara, tentang kata rugi. Coba selanjutnya. Ya, Mazmur 15 ayat 4 katakan ini. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah apa saudara? Walaupun apa? Rugi. Makanya orang yang mencari keuntungan tidak mungkin dia akan berpegang sumpah ini saudara. Ya kalau dia berjanji dengan seseorang dan dia ketemu orang lain yang lebih menguntungkan, maka dia tinggalkan itu dan dia ambil yang lebih menguntungkan. Nih, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan apa? Rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ternyata rugi itu nggak selalu salah, saudara. Ya, tapi jangan rugi terus-terusan. Maksudnya gitu kan. Saya lagi nggak berbicara dari prinsip bisnis. Loh, bisnis pun saudara nanti kita akan lihatnya. Nah, ini. Orang saudara nggak mau rugi, ini apa yang terjadi? Terus selanjutnya. Nah ini saudara. Orang ini tidak akan berintegritas. Dia akan berjuang dengan integritasnya dia. Karena nggak mau rugi. Saudara, yang kedua dia tidak paham investasi. Ya, para bisnismen saya mau tanya kira-kira, atau businesswoman, investasi itu rugi nggak sih kira-kira? Rugi sekarang, tapi dia tahu bahwa mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan dia baru menuai. Makanya orang saudara yang nggak mau rugi, pasti ini. Sebetulnya mau saya tambahkan satu lagi nih lebih penting. Kalau kita bicara tentang gereja atau orang itu tidak akan punya misi di dalam hidupnya. Gereja nggak punya misi. Kalau gereja nggak mau rugi. Ya, pertanyaan saya, ada misi nggak yang menguntungkan? Menguntungkan buat kerajaannya, tapi rugi dalam semua apa yang kita lakukan. Karena kita cuma melepas yang namanya misi, saudara. Makanya saudara kalau kita hitung untung rugi, lihat saudara, gereja nggak peduli berapa banyak duitnya, tetap nggak punya misi. Kenapa? Karena nggak mau rugi. Itu aja. Saya selalu ngomong saudara, misi itu rugi buat kita, tapi untung buat kerajaannya. Makanya kita yang dilihat adalah kerajaannya. Nggak apa-apa kita lepaskan dengan sukacita saat ini. Investasi saudara buat kerajaannya, dilepaskan semua misi. Ngeri loh saudara, nggak mau rugi itu saudara di dalam kehidupan kita. Ya, bahkan mungkin sering kali saudara Tuhan ajarin kita dalam setiap kerugian. Ya. Orang disakiti, ngampuni, rugi enggak? Orang ngomong gitu, kok enak? Lu katanya kok enak itu kan rugi ya saudara. Kok enak udah nyakit-nyakitin terus kita baik-baik. Oh harus dibalas itu. Rugi kita baik-baik sama dia, lu rugi. Memang saudara, rugi itu enggak salah, saudara. Ya. Kadang-kadang memang ada waktunya kita membiarkan kita rugi. Kamu ini loh sudah berulang kali diperlakukan seperti itu kok tetap baik, nggak rugi dah kamu. Ya rugi, nggak apa-apa. Memang kita biarkan kita rugi demi sebuah kebenaran dan kebaikan. Ya saudara. Kemudian mencari keuntungan. Kita lihat ini ya. 1 Korintus 10:24. Nah ini, jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Saudara, lihat ini ayatnya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari apa? Keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jelas, di sini kita lihat saudara, kita nggak boleh mencari keuntungan. Berarti saudara kita cuma hanya bisa memberi dan memberi. Ya.
Nah, sekarang kita lihat buah dari fokus pada diri sendiri. Nah, ini apa aja, saudara? Yang pertama, kita lihat. Kalau orang udah mulai fokus pada diri sendiri, saudara, selanjutnya, ya, dia akan berhenti memberi tadi. Pelit itu bukan roh ya, saudara. Pelit itu mentalitas. Kalau roh itu betapa bahagianya, saudara, kita minta didoakan, ditengking, dan kita tiba-tiba murah hati. Ya, ternyata pelit itu mentalitas, saudara. Ya, yang terbentuk sekian lama, saudara, karena kita mungkin nggak sadar, saudara, ya, di semua. Nah, pelit itu, saudara, ada stadiumnya. Jadi stadium 1, 2, 3 sampai stadium lanjut sampai akut gitu, mungkin gitu ya. Itu tiap orang berbeda-beda, saudara, tergantung berapa lama dan bagaimana dia menghidupi. Kemudian, saudara, pelit ini, saudara, bukan per bagian tapi menyeluruh. Jadi nggak ada ceritanya kayak tadi kan, memberi itu kan banyak aspek ya, Bapak Ibu. Nggak ada orang cerita gini, Pak, saya ini pelit di keuangan doang loh, yang lainnya saya nggak pelit, nggak ada, saudara. Kalau pelit satu, pelit semuanya pasti, ya. Pak, kalau saya uang nggak pelit loh, Pak, saya cuma pelit di waktu, bohong, saudara. Kalau dia sudah pelit di satu, pelit semuanya, saudara. Ya. Loh, tapi kok dia punya waktu di situ? Karena dia hitung itu menguntungkan, saudara, saya mau beritahu, ya kan? Kembali semuanya, makanya saudara. Ini bahaya sekali, saudara. Nah, pelit itu kan tadi saya katakan ada stadiumnya. Nah, begitu kita melepaskan sesuatu, saudara, apapun itu, berapa lama penyesalan kita? Itu ada loh, saudara. Nolong orang sekali, nyeselnya sampai 10 tahun loh, saudara. Itu sudah stadium akut, tidak terbantahkan itu, saudara. Masih diungkit 10 tahun. Tahu enggak apa? Saya udah kasih dia apa saja gini. Kok dia begitu? Loh, saya, Pak, kecewa memberi. Tahu gitu saya nggak beri loh. Ini, saudara, ini akut, ini pelitnya ini, saudara. Ya, bayangkan seandainya Yesus juga ngungkit-ngungkit seperti itu. Bagaimana saya udah mati buat kamu, ngapain kamu seperti ini? Enggak, saudara. Ya kan? Ya, caranya saudara mengalahkan pelit ini ya memberi aja, saudara. Terus lawan terus. Sampai akhirnya, saudara, ketika kita memberi, kita mengalami sukacita penuh. Nah, kita baru menang. Kita kalahkan, saudara, mentalitas ini. Kemudian selanjutnya adalah tidak pernah puas, serakah, saudara. Ini gawat ini, tidak pernah cukup dan tidak bisa mengucap syukur. Ini buah dari fokus pada diri sendiri. Saudara lihat ini bergandeng tangan dengan luar biasa, saudara. Ya, tidak pernah puas dia. Ya, udah punya ini, punya itu, nggak pernah puas, saudara. Ya, saya pernah ketemu seorang yang saya pikir kaya sih ya, karena rumahnya punya kolam renang, mobilnya suaminya ada 9, kira-kira gitu kan. Tapi waktu ketemu sama saya ngomongnya utang terus, saudara. Dan dia merasa gak punya. Lah terus saya mikir gini, lah si itu gak punya, apalagi saya, saudara. Jadi saya pulang lebih menderita hidup saya, saudara. Hah? Kayak gini aja gak punya duit. Lah terus saya, rumah gak punya, mobil gak punya. Lah saudara, ya kan? Gak pernah puas, saudara. Tapi saudara, saya belajar bahwa ternyata saudara, rasa cukup itu bukan bicara berapa banyak yang kita genggam. Rasa cukup itu adalah bagaimana kita bersyukur dan melihat Tuhan yang mencukupkan kita. Saya baru tahu itu, saudara. Ya. Kemudian, nah ini satu paket ini, saudara. Jadi agamawi, saudara. Ini 3 ini, hati-hati ya, ini bahaya sekali ya, saudara. Begitu jadi pelit dengan semuanya, nggak pernah puas. Ya, semakin nggak pernah puas, semakin pelit. Karena semakin kurang terus kan, saudara. Lalu dia jadi agamawi. Kehidupan kekristenannya dia itu berdasarkan apa imbalannya, apa yang dia dapat, keuntungan apa yang akan dia peroleh. Ya, ibadah pun dihitung. Kalau saya luangkan ibadah, apakah saya lebih diberkati? Oh, kalau saya memberi, berapa banyak yang akan saya terima? Terus yang kedua lagi sebenarnya ketakutan, ancaman. Wah, kalau kamu tidak melakukan ini, maka Tuhan akan menghukummu, akan mengutukmu. Waduh, ketakutan, jadi agamawi, saudara. Ya, jadi saudara, begitu kita fokus pada diri sendiri, ini 3 ini akan memenuhi hidup kita. Ya, jadi bahaya sekali, saudara. Oke, nah sekarang kita yang terakhir kita lihat lagi. Ya, pemberian itu, saudara. Nah, kita melihat ya. Nah ini, saudara. Pemberian itu yang pertama adalah mengarahkan hati kita, saudara. Ya, Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ pun juga hatimu berada. Ini bukan sindiran,
Ada banyak orang Kristen pakai gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Loh, ini nggak salah saudara, ini kebenaran. Saudara, mana ada orang yang hatinya nggak berada di mana hartanya? Tapi harta jangan diukur bahwa ini selalu uang. Ada banyak orang mengukur harta itu selalu kekayaan. Harta itu banyak saudara. Ya, harta itu, hobi itu bisa jadi harta kita loh. Anak bisa jadi harta kita. Keluarga kita bisa jadi harta kita. Kekayaan bisa jadi harta kita. Dan tidak salah ketika orang itu di mana hartanya berada, hatinya di sana. Nah, makanya bagaimana kita mengarahkan harta kita, itu akan membawa hati kita. Kalau harta kita taruh di tempat yang benar, hati kita jadi benar. Kalau harta kita taruh di tempat yang salah, hati kita jadi salah loh saudara. Ya. Saya tuh melihat saudara bahwa ketika harta kita, saudara, kita taruh di sebuah tempat atau tempat misi atau apapun, saya melihat saudara, hati saya akan mengikuti ke sana otomatis. Contoh saya di NTT, aduh saudara, saya sendiri juga kaget ketika saya sering menyampaikan ini dan sampai satu kali saudara saya melihat, benar juga ya, tenaga, waktu, pikiran semua kita curahkan ke sana. Dan tiba-tiba saudara, hati saya ada di sana. Saya tahu persis saudara. Saya ketemu mereka orang-orang NTT, saya jatuh hati. Saya ngomong kok lain ya Tuhan, saya mandang mereka. Tiba-tiba belas kasihan tuh melari. Saya ingat ayat ini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi simpel saudara. Kalau kita taruh harta kita di tempat yang benar, hati kita akan benar. Makanya saya katakan bahwa pemberian itu mengarahkan hati kita loh saudara. Sekarang aja media sosial itu udah canggih saudara, itu membaca pola kita kok. Ya, saya sering kali tuh iseng-iseng kalau di IG itu ada yayasan Kita Bisa, saya nggak tahu ya saudara. Kita Bisa, kalau sudah pernah tahu ini yayasan apa saya nggak tahu. Tapi kok banyak orang Kristen di dalamnya yang kekurangan, kesulitan. Ya, saya berusaha begitu, tiba-tiba saya bantu, sudah enggak besar saudara. Tapi begitu sekali bantu, 2 kali bantu, 3 kali bantu, isinya IG saya itu terus saudara. Loh, ini kan algoritma saudara semua. Saudara kalau pengen tahu temanmu tuh lihat apa di YouTube, buka aja YouTube-nya, kalau isinya apa saudara. Kalau isinya masakan berarti ya dia lihat masakan terus saudara. Ya, algoritmanya itu seperti itu. Jadi kalau saya lihat, ini saya mikir, ini kok munculnya orang kasihan terus semuanya, saya mikir gitu. Saya baru sadar, oh iya ya. Iya. Ya mau nggak mau saudara, mesin aja bisa melakukan seperti itu. Dia tahu kecenderungan kita, maka kita akan terus dibombardir ke sana. Saya percaya saudara, di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Saudara, Tuhan pun akan mengarahkan hati kita dengan apa yang Dia beri dalam hidup kita. Ya, semua tenaga, pikiran. Nah, pemberian itu yang kedua adalah mengalahkan keegoisan kita, saudara. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, pemberian itu bukan hanya mengarahkan hati, tapi mengalahkan keegoisan. Saudara, kalau ada orang berkata kita egois kamu, satu-satunya cara untuk mengalahkan semuanya itu adalah memberi, saudara. Beri waktumu, beri tenagamu, beri keuanganmu, beri apapun, saudara. Ketemu orang yang dipikirkan ini, bagaimana saya bisa memberi. Dan maka kita akan kaget dan tiba-tiba kita menjadi orang yang sudah tidak egois lagi. Dan yang paling terakhir kita lihat, pemberian itu menyehatkan rohani kita, saudara. Kok bisa menyehatkan rohani kita? Nah, nanti saudara baca lebih lengkap ya. Saya ambil satu ayat ini aja, 2 Korintus 8 ayat 14. Saudara kalau baca nanti akan lebih jelas. Dikatakan, maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada apa saudara? Keseimbangan. Ini penting saudara. Saya percaya orang yang sehat itu adalah orang yang hidupnya seimbang. Baik saudara di dalam kekristenan semuanya harus seimbang saudara. Ya kalau di gereja kami sudah tidak menaruh skala prioritas lagi. Tapi kami taruh keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan pelayanan, misi. 3 ini harus seimbang. Bukan lagi menjadi mana yang menjadi prioritas. Kami ambil dalam kitab Kejadian semuanya. Itu ada di sana. Ya, keseimbangan. Orang tuh mesti seimbang. Bekerja terus, gak ada istirahat, sakit juga.
terlalu banyak istirahat, nggak bekerja, sakit juga. Betul nggak, saudara? Iya kan? Ayo coba, saudara, antara protein dengan serat mungkin atau apa ya, pokoknya harus seimbang semuanya, saudara. Seimbang, baru sehat, saudara. Hidup kita tuh baru sehat. Ya, olahraga, nggak istirahat, sakit juga. Yang paling gampang ada dalam tubuh kita. Coba saudara makan, nggak dibuang, coba. Butuh berapa hari? Maksimal 4 hari saudara masuk rumah sakit akan dikeluarkan, dipaksa keluar. Kalau enggak, muncul penyakit baru. Betul enggak? Apalagi minum air, enggak dikeluarkan. Enggak usah nunggu 1 hari, masuk rumah sakit sudah saudara. Dipaksa lagi untuk keluar. Yang paling gampang adalah bernafas, coba tarik, enggak usah dikeluarkan. Coba. Mati kita juga, saudara. Tapi jangan heroik juga. Mulai hari ini saya akan memberi lebih banyak daripada menerima. Saudara, orang mutabir juga masuk rumah sakit, saudara. Nggak ada yang masuk keluar semuanya, juga masuk rumah sakit, betul nggak? Ya, nggak bisa masuk rumah sakit diinfus, dipaksa dimasukkan. Ya, idealnya adalah sederhana, saudara. Kalau saya mau tanya, Bapak Ibu, saudara sekalian, berapa banyak yang merasakan berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa? Angkat tangan. Loh, semua pasti nggak berani nggak angkat tangan. Misalkan gitu kan. Artinya saudara, kalau saudara menerima banyak, kenapa saudara mau lepaskan banyak? Kalau nggak lepaskan banyak, kita akan sakit, nggak sehat. Jadi kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, engkau harus berbuat baik banyak orang, itu aja prinsipnya. Kalau banyak orang menolong saudara, maka saudara harus menolong banyak orang. Kalau itu terjadi, saudara, hidup kita, kerohanian kita akan sehat. Amin. Kenapa kita harus memberi? Nah itu saudara, ini rahasianya. Kalau kita lakukan itu, lihat hidupmu akan sehat, rohanimu akan sehat. Ya, jadi sehat itu bukan hanya, wih puji Tuhan saya dapat banyak. Loh, bukan dapat banyaknya. Kalau dapat banyak, memberi banyak enggak? Enggak, sakit ini. Ya kan? Dapat banyak harus memberi banyak. Makanya Bapak Ibu kalau dapat sesuatu, misalkan sharing, kesaksian dapat banyak, yang saudara harus kerjakan apa? Saudara harus mesti sharing. Ceritakan apa yang kau dapat kepada setiap orang. Ya kan? Kalau kau mendapatkan kebaikan, berbuatlah baik. Kau mendapatkan berkat, berkati orang-orang sekelilingmu. Lepaskan semuanya sehingga seimbang. Amin. Dan yang terakhir ngomong kiri kanan sekarang. Ngomong serius ya, ngomong ya. Walaupun enggak kenal apa ngomong ini. Mulai hari ini saya janji, kalau kamu bersama dengan saya pasti beruntung, enggak rugi kamu. Ngomong gitu, saudara. Sudah ngomong. Kalau saudara kurang yakin boleh direkam, nggak apa-apa. Ayo kamu ngomong lagi, saya rekam. Lah misalkan gitu, gantian direkam. Jadi kalau 1 hari saudara bisa ketemu nih ngomong, dia cari keuntungan. Kamu dengar, kamu pernah janji nih, ya katanya kalau bersama dengan kamu akan beruntung, ini nggak rugi, ya. Amin. Saudara, dimanapun kita berada, kita jadi garam, kita jadi terang. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu memberi hidupnya buat kami, memberikan nyawanya buat setiap kami. Itu sebabnya biarkan kami juga melakukan hal yang sama. Kau tuntun setiap kami semua Tuhan, agar hidup kami selalu memberi dimanapun kami berada. Karena kami semua telah banyak menerima Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan dan setiap apapun Tuhan yang sudah Engkau lakukan. Dan biarkan kami boleh menyalurkan dengan benar. Terpujilah namamu, hamba-Mu selesai, tapi Engkau tidak pernah selesai. Engkau akan berbicara terus kepada setiap kami sampai kehendak-Mu terjadi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terus berkati saya.